Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Kristus yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran, menolong dan memberkati kita dalam segala hal. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin mengangkat sebuah short perspektif bagi kita yang penting supaya kita pahami ini tentang Trinitas dan pengakuan iman rasuli. Nah, point of view-nya bagi kita adalah ketika seseorang menolak konsep Trinitas, maka secara otomatis dia juga menolak konsep pengakuan iman rasuli, di mana pengakuan iman rasuli itu 3 poin di atasnya itu secara sistematis itu adalah doktrin tentang Trinitas di situ. Nah, karena itu betapa lucunya ketika seseorang menolak Trinitas tapi dia masih mengakui pengakuan iman rasuli. Nah, ini penting sekali dalam short perspektif yang kita akan bahas hari ini. Meskipun konsep ini sudah dijelaskan berulang-ulang oleh banyak hamba Tuhan dan saya pasti percaya juga teman-teman mengetahui, tapi izinkan saya menyampaikan perspektif yang singkat tentang hal ini dan kemudian kita akan juga bahas tentang bagaimana keterkaitannya dengan pengakuan iman rasuli. Di dalamnya itu ada 12 sistematika doktrin Kristen yang diringkas dalam The Creed, ya, The Apostolic Creed bagi kita. Nah, oke, mari kita mulai dengan yang pertama dulu. Kita berdoa, kasih karunia Tuhan Allah yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran menolong kami di dalam pelajaran singkat hari ini sehingga kami punya perspektif ketika kami belajar tentang hal doktrin Tuhan. Kami tidak saja memenuhi pengetahuan kami, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami encounter with your personally, encounter with your love, your kindness. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat yang langsung ya kepada poin pertama kita ini ya. Teman-teman bisa lihat ya di situ, kita bisa lihat. Oke. Jadi memahami Trinitas Kudus adalah doktrin dasar dalam teologi Kristen yang menggambarkan hakikat atau natur Allah ya di dalam 3 pribadi yang berbeda dalam satu esensi, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus sendiri itu adalah firman yang berinkarnasi di dalam rupa atau daging manusia, lalu lahir dalam budaya dan konteks Israel, Hebrew, Ibrani, Yahudi, lalu diberikan nama Kristus, Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus, sifat 3 dalam satu ini adalah sebuah misteri yang telah menjadi inti dari kepercayaan Kristen sejak gereja mula-mula. Nah, ini kita harus pahami hal ini dengan baik sekali teman-teman. Kemudian yang berikut juga kita melihat dasar Alkitabiah dari Trinitas. Ya, kita lihat konsep Allah Bapa adalah sumber dan pemelihara seluruh ciptaan, penguasa yang berdaulat, yang penuh kasih. Yesus mengajarkan untuk menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di surga. Kemudian Yesus Kristus Sang Anak, firman yang berinkarnasi dalam rupa daging manusia, dalam bentuk fisik yang kita ketahui Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Artinya Allah sejati dan manusia sejati. Firman yang menjadi manusia dan gambaran yang tepat dari keberadaan Allah. Peran Yesus mencakup inkarnasi, kematian, penebusan, kebangkitan, dan kedatangannya kembali. Jadi dalam konteks relasi kita dengan Allah itu melalui penciptaan, melalui pewahyuan, dan kemudian melalui penebusan kita bisa melihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, Allah Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang aktif di dunia dan dalam kehidupan orang percaya. Parakletos, penghibur, pembela roh kebenaran. Ya, kita
juga dapat melihat hal yang sederhana bahwa berbohong kepada Roh Kudus disamakan dengan berbohong juga kepada Allah. Memuji kita menyembah, memuji Roh Kudus, kita juga memuji menyembah kepada Allah dan juga kepada Yesus Kristus, karena perikoresis Trinitas ini artinya saling melengkapi di antara ketiga pribadi ini, saling berada di antara ketiga pribadi. Kesatuan ini yang harus kita pahami dalam perikoresis Alkitab, kesatuan dalam keberbedaan, ya. Perikoresis menekankan bahwa ketiga pribadi Allah saling diam satu dalam yang lain tanpa bercampur atau kehilangan identitas, saling berada dan berinteraksi, kasih yang dinamis di antara ketiga pribadi Allah ini. Nah, teman-teman, kemudian kita lihat yang ketiga ini. Kita lihat yang ketiga. Nah, ini lingkaran seperti ini. Sebenarnya yang bagus itu adalah the shield of Trinity atau cincin itu. Jadi cincin ini melambangkan kasih, saling memuliakan, kesatuan. Yang tadi saya sebut di atas itu adalah perikoresis. Hubungan antara Trinitas dicirikan oleh kasih, kesatuan, dan saling memuliakan. Yesus berbicara tentang kesatuan di antara dirinya, Bapa dan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Anak. Nah, mari kita lihat implikasi dari doktrin Trinitas ini di dalam ibadah Kristen. Ya, kita lihat implikasi dari doktrin Trinitas ini dalam ibadah Kristen, ya teman-teman. Maka kita akan menemukan di sini bahwa ibadah mempengaruhi cara orang Kristen beribadah, mengakui dan menghormati tiga pribadi Allah. Yang kedua, implikasi Trinitas dalam doa adalah membentuk cara orang Kristen berdoa, membangun hubungan dengan setiap pribadi dalam Trinitas una substantia tres personae. Pemahaman Trinitas ini membawa pemahaman Kristen tentang Allah, menekankan aspek relasional dan kehadirannya di dalam dunia. Nah, ini penting sekali dalam liturgi Kristen, maka kita dapat menemukan implikasi teologis Trinitas dalam ibadah, dalam pemahaman, di dalam doa. Kemudian, teman-teman, secara singkat, di sini kita juga melihat bahwa ini di sini kita dapat melihat perkembangan Trinitas, doktrin Trinitas ini. Konsili Nikea 325 itu menanggapi ajaran sesat dan memperjelas pemahaman gereja tentang Tritunggal. Kedua itu ada Konsili Konstantinopel itu 381 Masehi, melanjutkan pembahasan dan mempertegas doktrin iman Kristen, dan Credo Nikea itu menjadi Credo Nikea atau Apostles' Creed itu menjadi pernyataan utama tentang keyakinan Trinitas yang diakui oleh Gereja Am, teman-teman, ya. Diakui oleh Gereja Am, teman-teman, secara di 5 wilayah kekristenan pada masa itu. Nah, kita lihat, teman-teman, di sini kita juga melihat bahwa ya, pengakuan iman rasuli inti teologia Kristen. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa pengakuan iman rasuli dalam ringkasan teologia Kristen yang diwariskan sejak gereja mula-mula dan tetap menjadi dasar bagi iman gereja di seluruh dunia. Berikut ada 12 poin teologi atau doktrin yang dapat diuraikan dalam pengakuan iman rasuli ini yang perlu kita pahami dengan baik. Ya, kita bisa melihat di sini. Yang pertama itu adalah kepercayaan kepada Allah Tritunggal. Pengakuan terhadap Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menunjukkan doktrin Trinitas sebagai inti dari iman Kristen. Nah, jadi poin pertama dari
Simbolum Apostolorum adalah salah satu pengakuan iman tertua dalam tradisi Kristen. Pengakuan ini diyakini berasal dari ajaran para rasul dan digunakan dalam ibadah gereja, khususnya di dalam liturgi, baptisan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk dari 12 poin teologi dari pengakuan iman rasuli, saya ingin membaca pengakuan iman rasuli ini kepada kita ya. Jadi pengakuan iman rasuli ini kepada kita, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah teman-teman, kita harus pahami hal ini dengan baik, bahwa pengakuan iman rasuli ini, pengakuan iman rasuli itu adalah inti dari teologi Kristen yang dijabarkan dalam 12 poin. Nah, 12 poin yang pertama, kepercayaan kepada Allah Tritunggal, pengakuan kepada Trinitas, Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu menunjukkan doktrin Trinitas sebagai inti dari ajaran Kristen. Itulah sebabnya mengapa kita melihat sangat lucu sekali ketika orang itu dia menolak Trinitas, tapi di satu sisi dia percaya kepada pengakuan iman rasuli. Nah, jadi ketika seseorang percaya kepada Tritunggal, Trinitas, dia bukan pelagianisme, dia bukan modalisme, dia bukan sabelianisme, dia bukan wanenes, tapi dia percaya kepada Trinitas, maka otomatis dia secara mutlak akan menerima pengakuan iman rasuli. Nah, keberadaan doktrin Trinitas itu di dalam struktur pengakuan iman rasuli itu menduduki posisi yang pertama di situ, posisi yang paling utama. Kita di sini bisa lihat itu, yaitu pengakuan akan keberadaan siapa Allah, entitas Allah. Ya, pengakuan terhadap Allah dalam pengakuan iman rasuli itu disebutkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ini menjadi hal yang paling penting sekali. Ya, ini sangat penting. Yang kedua, Allah sebagai pengakuan akan Allah sebagai pencipta. Kalau kita dapat menemukan juga di dalam kitab Mazmur 121 ayat yang kedua, bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian di dalam pengakuan iman rasuli juga kita dapat menemukan inkarnasi Yesus Kristus, firman yang berinkarnasi menjadi manusia, lahir sebagai manusia melalui kandungan Roh Kudus dan Maria. Ini menegaskan keilahian dan kemanusiaan Yesus dalam satu pribadi. Nah, supaya kemarin, karena saya lihat juga kemarin ada penjelasan salah satu tiktokers yang buat saya ini sangat miris sekali, karena dia bilang Tuhan Yesus itu ada pas dia dilahirkan oleh Maria. Nah, ini kan akhirnya menghilangkan keilahian, kedivinitasan yang melekat kepada Kristus. Jadi sebelum Yesus hadir, firman hadir dalam bentuk daging manusia, inkarnasi, itu dia sudah ada. Itu yang kita kenal praeksistensi. Ya, dia sudah ada jauh sebelumnya. Dia itulah sang firman. Nah, maka demikian kenapa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu penjelasan ke bawah, firman itu diam di antara kita dan telah menjadi manusia. Nah, dan ini yang penting. Nah, kita akan melihat, jadi ketiga orang-orang itu mereka menolak tentang Trinitas, maka otomatis mereka juga pasti menolak tentang pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli ini apostolorum ini sangat penting sekali bagi kita untuk dipahami. Simbolum apostolorum atau Apostle Creed ini sangat penting sekali bagi kita. Nah, mari kita lihat bagaimana
Apostolorum ini kita bisa melihat bagian-bagiannya, ya kita bisa melihat. Jadi 12 poin teologi dari pengakuan iman rasuli. Dari di situ penderitaan dan pengorbanan Kristus. Yesus mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dikuburkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini menegaskan doktrin penebusan dosa melalui penderitaan dan kematian Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam nubuatan-nubuatan mesianik, bahkan jauh sebelum nubuatan mesianik itu lebih jauh lagi dalam kejadian kejatuhan manusia itu ada proto-evangelism di situ. Bagaimana rencana keselamatan Allah di situ. Kemudian kita bisa melihat Yesus Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Ini menyatakan sebuah hyperbalon, sebuah kuasa yang tidak terbatas dari Yesus Kristus, kuasa kebangkitan. Dan menyatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut, menegaskan kemenangannya atas maut dan dosa. Itulah sebabnya Alkitab berkata, hai maut, di mana sengatmu. Kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati, merupakan pusat doktrin kebangkitan dan kemenangan atas dosa dan maut. Karena itulah sebabnya maka dalam Efesus pasal 2 ayat 8 kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi oleh karena anugerah. Oleh karena anugerah di dalam iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. So saved by faith, not saved by works. Oleh perbuatan baik. Kita bukan oleh karena perbuatan baik tapi oleh iman kepada Kristus Yesus oleh anugerah. Nah, kemudian yang berikut kita bisa lihat lagi. Nah, dengan demikian maka kita bisa lihat kesimpulan Trinitas dan iman Kristen. Doktrin Trinitas adalah misteri, ya teman-teman. Dengan demikian maka doktrin Trinitas adalah misteri yang melampaui pemahaman manusia sepenuhnya, namun merangkum kompleksitas dan keindahan pemahaman Kristen tentang Allah itu sendiri. Jadi melalui Trinitas inilah kita orang Kristen mengalami kepenuhan kehadiran dan karya Allah di dunia ini. Pengakuan iman rasuli menegaskan poin-poin yang penting dalam iman Kristen, termasuk kepercayaan kepada Allah Tritunggal, inkarnasi, penderitaan, kebangkitan dan kenaikan Yesus itu, serta peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika seseorang menolak entah dia wanenes, dia modalisme, dia pelagianisme, dia dan lain sebagainya, Unitarian, maka ketika dia menolak Trinitas, maka dia juga menolak pengakuan iman rasuli. Itu sudah pasti karena 3 poin, karena poin-poin 12 poin di dalam pengakuan iman rasuli menggambarkan doktrin Kristen yang paling inti, yaitu Trinitas dan Kristologi itu sendiri. Jadi itu yang ingin saya share, saya sampaikan bagi kita sehingga dapat menolong pemahaman kita. Saya tidak ingin berdebat, tapi saya ingin mengetengahkan supaya mengedukasi kita dan kita punya perspektif untuk dibangun sehingga ada informasi, ada fakta sejarah, ada kajian teologis secara singkat, lalu akhirnya membentuk pemahaman kita untuk percaya, untuk mengimani, untuk belajar, menggali dan menemukan kebenaran itu sendiri. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada live streaming berikutnya dengan topik-topik yang berbeda dengan Pastor Elroy. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dengan singkat melalui poin-poin apa itu Trinitas, kemudian dengan pengakuan iman rasuli, simbolum apostolorum atau apostle creed. Kami punya memahami, kami tidak saja diperlengkapi untuk punya, tolong kami supaya kami berpikir yang baik, yang benar, dengan doktrin yang benar. Kami tidak saja memenuhi pikiran kami dengan pengetahuan, tapi juga roh kami, cinta kami, kasih kami kepada Engkau. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur, mengagumi Allah dan kemudian melayani pekerjaan-pekerjaan Allah lewat pemahaman kami dengan baik dan benar. Dengan demikian maka ortodoksi kami benar, maka ortolatria kami dan ortopraksis kami dalam kehidupan Kristen kami benar. Tolong kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara semua. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Shalom.